Upaya penginternasionalan bahasa Indonesia telah menjadi fokus pemerintah Indonesia sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Amanat tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa. Mulai tahun 2015, fungsi peningkatan fungsi bahasa Indonesia itu dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK. Seiring dengan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2020 tugas dan fungsi PPSDK diintegrasikan dengan tugas dan fungsi pusat-pusat lain di Badan Bahasa. Penginternasionalan bahasa Indonesia selanjutnya menjadi tugas Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. 1 tahun kemudian, pada tahun 2021, sejalan dengan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, penginternasionalan bahasa Indonesia kembali dikelola oleh unit kerja khusus, yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa yang mulai tahun 2025 berganti nama menjadi Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilakukan salah satunya melalui Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Program BIPA menjadi program prioritas nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Dalam melaksanakan program BIPA, Badan Bahasa memiliki 3 peran strategis, yaitu sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Badan Bahasa berperan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan nasional dan internasional program BIPA serta mengembangkan norma, standar, pedoman, dan kriteria nasional dan internasional program BIPA. Sebagai koordinator, Badan Bahasa berperan dalam menjalin kemitraan sinergis antar pemangku kepentingan program BIPA tingkat nasional dan internasional, serta mengupayakan penyelarasan program dan kegiatan antar pemangku kepentingan program BIPA tingkat nasional dan internasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat global terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, program BIPA terus berkembang. Jumlah negara yang lembaganya menyelenggarakan program BIPA terus meningkat dan jumlah penutur asing yang menjadi pembelajar bahasa Indonesia di luar negeri makin bertambah. Bahasa Indonesia makin diakui sebagai salah satu bahasa penting di dunia yang ditunjukkan dengan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO pada tahun 2023. Dengan semangat kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia, mari bekerja sama menginternasionalkan bahasa Indonesia melalui program BIPA, Bahasa Indonesia Mendunia.